Banyak. Ya, karena banyak banget hero cancellation juga. Fanny nggak di ban? Apakah bakal diambil untuk Sutsujin Fanny-nya? Karena Fanny Sutsujin sekarang ya, di patch sekarang ya. Itu kan beda kan sama patch yang kemarin. Ya. Kayaknya patch sekarang lebih cocok nih untuk Sutsujin yang sukanya main cable, bukan main double damage ult. Ya. Yang dimana bisa unjuk kebolehan ya dengan kabel-kabel yang bertebaran di mana-mana di Land of Dawn nanti ya. Boleh banget tuh. Kabel panjang ya. Ya siapa tahu itu bisa jadi starting dominance ya. Kasih tahu ke Sekai kalau ya aku juga bisa main Fanny. Iya. Cuma masalahnya kalau misalnya nanti diadu antara Fanny dan Suyo, track record dari RRQ kemarin ketika berhadapan dengan Suyo, mereka banyak banget kehilangan objektif-objektif netral. Nah, mereka juga nggak mau. Mereka juga agak sedikit Ragu juga ya. ragu juga karena emang Sutsujin lumayan cocok loh kalau misalkan main Fanny sekarang karena emang udah bukan yang kayak straight cable double damage, bukan kayak gitu. Tapi sekarang tuh bener-bener kayak mainin cable dulu ya kan, berkali-kali pre-mark pasifnya muncul baru ultimate. Ini fun fact kocak Fun fact, ada fun fact nih. Tyler Pernah ngajak tim ke rumah hantu tapi justru dia yang ketakutan sementara hidup malah nakutin hantunya. Gimana ya? Tugas Homer, tugas Oh, Homer. Ngejaga. Open man. Open Oh, map megangin carry. Iya. Gitu doang. unik ya. Unik. Kayak si Speed pas ke rumah hantu. Iya. Seru juga ya berarti ya bondingnya ya, Bonding. bonding tim RRQ ini ya. Tapi ternyata sekarang dia penakut ya. Iya. Padahal di Line of Dawn dia paling berani. Pasti takut lah, MM kan pasti takut kena assassinate. Oh iya iya iya. Udah. benar. Wajar, Badan wajar. main di backline dia. Mungkin bukan takut kali. Minder aja minder. Oh, minder. Hantu minder. Nah ini dia untuk dua pilihan pertama yang bakal langsung diamankan oleh SRG, Gatot dan juga Bruno. Ini membuka Granger juga ya, opsional yang bagus sebenarnya karena bermain dengan jarak juga. Wow, 100% win rate Prof untuk Bruno dari 3 Innocent. game, 3 game. Ya ini bisa dibilang kayak waktu di MSC ya, yang dimana Roger dari Innocent juga 100%. Tapi kali ini udah ada langsung jawabannya, Glue dan juga Granger. Jawaban yang sangat-sangat tepat ya untuk bisa memberikan deliver damage dari jarak yang begitu jauh. That's lah. Ya. Nada-nada kematian nih, karena minimal untuk dari Granger sendiri seperti yang udah kita kalkulasikan 200 stack itu untuk nge-spam 4 dari Dead Sonatanya. Ya kan? Habis itu ditambah lagi 250 jadi stack 450 dia baru bisa melontarkan 5 Dead Sonata di waktu bersama. Iya. Emang yang paling penting last hit sih. Last hit, betul. Iya. Last hit terhadap Minion ataupun bisa dapetin point kill. Apalagi Makanya kalau udah 800 tuh biasanya tuh lebih suka nge-spam 6 kali kayak gitu kan Iya. dengan Dead Sonata. Iya. enak banget. Enak. Bisa Sampai bisa. Iya bisa buka map juga ya ke arah rumput-rumput ataupun tribush yang ada di Joy. Land of Dawn nanti, tapi Joy bakal diambil. Oh. Butuh seorang yang bisa megangin Joy-nya. Kayaknya mereka emang lumayan pede sih untuk melawan Joy dengan Suyo ya. Mereka udah pernah coba juga kan di upper bracket melawan Favian, yang dimana Favian sangat awful sekali dengan Joy-nya. Tapi bahkan dengan melawan Suyo yang dimana level 3 udah bisa team fight, bahkan bisa memberikan Soul Saver dengan hold ya, bukan tap ya. Dimana damage itu sangat-sangat masif sekali untuk mengenai ke arah Joy, ditambah dengan spell flame gratisnya. Otomatis sustainability dari Suyo di 2 menit awal harusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Wah, aroma Belerik mungkin bisa kecium nih sebentar lagi. Iya. Belric Tigreal mungkin? Aku lebih suka Tigreal sih. Iya untuk megangin Joy-nya ya dan Iya. nge-stop semua initiation yang ada. Atau- counter-initiation juga bisa jadi. Atau Ruby, udah gak ada cowok kan? Ruby Oh, Idok. Ya, Ya, Kita gak boleh lupain Ruby-nya Idok. ya. benar. Strong hero juga sih. Guinevere. Win di band. Nih 4 hero Yums ya, mungkin satunya juga hero Yums juga boleh. Bener-bener di respect banget ya Yums. Iya, Playmaking potential yang dimiliki oleh Romer SRG. Dia BTW kemarin baru ulang tahun kan. Gitu. Iya makanya. Kita tahu makin Ini hadiahnya. game mainnya. Ini hadiahnya 4 band ya. Ben, Oke. 4 band sama dipulangin. Happy birthday. Oh, amin. Waduh. Amin. itu dia. Itu Mungkin dia. bisa jadi 5 band juga ya. Karena keluarganya menantikan dia pulang, mau dirayain ulang tahun. Jadi Oh. "Pak, akan pulang kata Raki. Pulangnya pulang. Apalagi nih, Tigreal. Ah, iya. Tigrealnya buat nangkap Joy ya. Tigreal di band. Karena emang tujuannya udah jelas banget lah. Kalau di sini Bruno juga udah pasti bakal dipaksa untuk menggunakan Purify. Tapi dengan adanya Ruby, seenggaknya ada stopper khusus untuk Joy ya, agar dash ability-nya nggak nyampe 4 kali. Karena damage dari Electrifying Beats-nya itu kan berdasarkan dengan jumlah dash yang dia miliki. 2 dash itu damage-nya ya so-so. 3 dash oke lah. 4 dash baru damage-nya Kerasa ya. mantep. Mantap. Ya. Dan last. Hero Hero Yoi. Selamat Yums. Happy birthday, Happy baby. birthday. Happy birthday Yumski. Yumski. Happy birthday. 5. Oh, dan sekarang berarti ya opsinya cukup terbatas nih berarti buat SRG. Ya emang cukup terbatas sebenarnya. Aduh. Apa ya? Guard catch-nya kayak bakal digeser untuk Romer juga bisa. Iya, harusnya sih. Dan kalau misalkan untuk bermain dengan hero-hero Romer yang tersisa, menurutku agak sedikit minim ya untuk sekarang.
Ada high loss sebenarnya. Ada high loss emang, masih ada high loss. Tapi untuk hero badan atau jangan-jangan Krem yang akan membawakan high loss-nya. Tapi kebetulan lawan Glue jadi agak sedikit PR nih untuk high loss melawan Glue karena bisa dilambada ya. Lambada. Atau mereka bisa memainkan metode support Last pick ternyata. ya dan ada Parsha. Farsha ya, tujuannya untuk bisa menjangkau Granger juga nih dengan menggunakan Farsha. Ya. Feather Airstrike masih possible banget buat ya ngikis frontline atau bahkan bisa langsung nge-poking ke arah Grangernya, jadi Grangernya nggak bisa terpaksa untuk bermain lebih defensif lagi pakai Rondo. Sekarang RRQ Hoshi 2 pick terakhir. Yves. Ke arah mid, ya Yves bisa sih untuk Tapi ya itu minusnya Yves hero patung sih. atau Aurora mungkin. Ya mungkin aku lebih suka Valentina sih di sini. Ya, Valentina copy ke arah Feather Airstrike, ada jarak juga. Ya. Seenggaknya nanti tetap bisa nge-damage kan untuk ke arah dari Joy-nya juga. Tapi balik Oh, balance. untuk respon dari Joy-nya. Ya. Pohon yang nanti akan bisa mengikat dengan Wrath of Dire, tapi ternyata Odet! Wait a minute, ya jarang ya kita bisa melihat ini karena Gatot Kaca hero hit or miss. Ya knock up airborne-nya agak sedikit minim. Kayak di sini pemaksaan untuk menggunakan hero-hero knock up, tapi hero knock up yang bagus Minotaur dan Swansong ini benar-benar konspirasi ulang tahun dari Yums. Hero di band Dinyanyiin. dikonserin sama Odet. Bentar, tapi Swansong akan bikin Rins vulnerable kalau ada Father of the Guardian. Mungkin mereka harus pancing dulu Father of the Guardian-nya keluar. Iya. Ya, Baru Swansongnya bisa dipakai untuk bisa menjangkau range ataupun nge-stop Joy buat initiate ke backline-nya. Karena lu nggak mau kena efek dari Swansong. Jadi ya emang bakal menjadi tanggung jawab besar untuk yang pakai Gatot Kaca, entah itu roamernya atau bahkan dari Yums, entah itu Krem atau Yums. harus hero knock up pokoknya. Harus hero knock up. edit. Edit, Masih ya. ada edit ternyata dibandingkan dengan Minotaur. Oke, masih di game yang pertama RRQ Hoshi dengan kejutan karena Odet dan SRG pastinya dengan strong drafting mereka juga. Jadi untuk para casters, tolong kawal tim Indonesia kita RRQ Hoshi di game yang pertama bersama Ranger Master jika Lim Kochel. FIFA RRQ! Ini dia. RRQ harus menang karena kalau tidak seluruh sobat Mobile Legends Indonesia sedih dan Liquid juga pasti sedih ditinggalkan teman sekawannya. Kita harus semangat RRQ. RRQ. Langsung. Dan ini dia untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Mari kita bergabung, mari kita bersatu. Super Team Indonesia yang akan bertanding. Dan ingat, ini adalah babak yang tidak kita inginkan. Yap. Satu kali kekalahan langsung pulang. Yap. Dan kalau RRQ berhasil melewati fase ini, dia memulangkan raksasa Malaysia plus mematahkan Golden Road dari Selangor Red Giants. Langsung saja kita masuk ke Lane of Down. Pembuktian debut pick untuk Odet. Nah ini akhirnya keluar lagi tadi. Hero, mid laner, burst damage oke. Untuk follow up siap. Ini menjadi salah satu hero yang sebenarnya cukup oke. Memang escape-nya dari Odet tidak terlalu baik. Tapi karena mereka bermain dengan hero cover Galaric, akan bisa defensif nantinya, bisa banget langsung bikin Swansongnya bakal enak. Dan bisa banget juga nih buat teman-teman semua yang pengen dapetin skin Cloud yang baru. Masa ya enggak sih? Ada M6 Pass nih yang telah hadir kawan-kawan ya. Pertama kali kalian beli langsung bisa ngeklaim skin Cloud. Dan kalau kalian selesaikan misinya bisa dapat skin Cloud yang fase kedua. Oke, tolong di kolom komentar ramaikan dengan love warna orange. Buktikan support kalian seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Mari kita bergabung menjadi satu. Hashtagnya. Karena setelah ini kita akan menjadi support system untuk tim Liquid gantian. Betul, lupakanlah dulu tim favorit kalian. Kalau memang tim favorit kalian gak ada di M-Series, kita dukung yang ada dulu kawan-kawan. Satukan suara kita dan jangan lupa hashtagnya FIFA RRQ. Alright, FIFA RRQ Indo Pride menyala Indonesia. Oke, mari kita menyaksikan di mana pergerakan dari Selangor Red Giants. Mereka udah punya edit. Ini dia agak cukup yang bahaya adalah di mana editnya melakukan invasi. Tapi benar, itu disiplin yang coba dilakukan. Dibalikin. Memaksakan kembali keadaan di depan sana. Kalau balik dari Solar Race, tapi nampaknya Sekis masih bisa selamat. Mencoba untuk diselamatkan, tampaknya tidak bisa dan akan menjadi first spot untuk para pasukan dari tim RRQ. First spot diberikan kepada seorang Sojin. Yang untuk nge-boosting lagi dari segi goldnya. Sementara di arah gold lane, Innocence versus Galar. Wah, Innocent yang kemarin digadang-gadang dengan gold lane yang sangat-sangat menarik perhatian.
konsistensi dan juga sering banget ke kiri untuk tim Selangor Red Giants. Sekarang berhadapan dengan monster juga nih dari Indonesia, Skylar. Dan itu dia. Terima kasih kolom komentar Sobat Mobile Legends Indonesia. Kita bersatu lihat love support kolom komentar. I love you guys. Sobat Mobile Legends terkece solid. Mari kita kembali ke lane up down. Dan lihat di sini dengan ada final aspect dan predict move yang diberikan, tapi Skylar dia mencoba untuk memberikan sedikit tembakan peringatan harta tata Death Sonata dari seorang Skylar. Itu tuh main ngebong loh. Oh tapi Stormy kali ini akan coba dibakar dan itu dia. Dengan satu tembakan dari seorang Skylar memberikan informasi di mana keberadaan dari seorang Stormy, following up dari Rins, dan jujur Rins responsif banget untuk di match kali ini. Dan lihat di depan sana, Oh my God. akan mendapatkan oleh pasukan tim Ararkyu. Antara Kapkan dia sedikit terlambat, membuat pasukan dari tim Selangor Red Giants mencoba dipaksa. Dan bahkan di sini Sujin memiliki kesempatan untuk bisa melakukan bonus. Henry harusnya agak susah. Tapi Sujin lumayan Lim. Lumayan banget. Lumayan untuk banget, levelnya betul. juga. Tapi untuk Purple masih mau dicoba kan? Mereka nggak masih Nggak. nyari visionnya. Gak boleh, karena itu terlalu lama. Ya, gue setuju. Dan jangan lupa, ini Sekis 2 kali loh. 2 kali dia selamat karena emblemnya ini, Temporal Ray. Setelah selesai dari Electrifying Blitz, dia langsung bisa pakai Rhythm of Joy-nya lagi. Di atas tadi kalau kita ya flashback sedikit, Sekis selamat karena itu tadi bisa lompat setelah ulti. Barusan juga tadi di arah rivernya dia selamat karena abis ulti dia bisa langsung nge-dash lagi. 2 kali berturut-turut selamat dari maut. Oke, informasi sebelumnya harusnya tahu ada Susujin di depan sana. Kepada pasukan ada tim Selangor Red Giants, mereka sedikit terkena pijat. Padahal sering on point, tapi Susujin berhasil diselamatkan. Dan lihat, dia benar-benar mengandalkan Indok untuk bisa menyelamatkan dirinya dan Dairon almost. Never enough. Hampir berhasil mendapatkan Sekis, tapi nampaknya Stormy tetap menjadi pilihan utama. Dairon berhasil menunggangi satu mobil kena 2 poin kill dari RRQ kembali melakukan 2 poin kill yang sangat penting. Karena lihat, melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi dengan 2000 gold difference. Itu dia gap gold yang sangat-sangat terasa dari 4 menit game yang berjalan. Intens banget ini emang serumpun ya. 2000 gold ini jelas melihat dominasi dari RRQ di awal juga. Tapi ya kita harus sedikit tahan juga untuk temponya. Melihat dari beberapa game sebelumnya. Early game unggul, late gamenya sering banget fall off. Dan itu harus diwaspadai sementara Turtle kembali di setup. Kembali di setup para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka mencoba untuk targetkan sosok Sardan sebelum harus split di depan sana. Target mendengar Stormy. Karena Sekis masih terlalu jauh, apa tarafkan dari outpoint. Tapi lihat susu di depan sana outpoint dan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka gagal mendapatkan Turtle. Meanwhile, Rins harus sumbang para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka memang berhasil mendapatkan Rins dan juga Idok. Tapi lihat, di depan sana dengan Turtle yang mahal didapatkan oleh Susujin, Skylar-nya yang jadi berkuasa. Yes, dan goldnya masih dipegang untuk RRQ. Memang pertukaran killnya tadi lumayan berbahaya juga untuk RRQ, tapi nggak masalah. Rating gold Sujin melihat adanya space nih, lumayan banget. Hampir tadi setengah lebih untuk gold yang diambil, apalagi udah masuk di level 5. Ini nge-boosting lagi, mungkin akan lebih cepat level 15 nanti karena Sekis sekarang kondisinya kalah 2 level. Kalah 2 level. Ini tapi jangan lupakan, Sekis pernah kalah 2 level. Tapi the power of retribution tetap berhasil. Iya. Itu jangan lupakan loh. Tapi kondisinya sekarang bisa dibalik loh, Ji. Karena Suyo-nya ada di RRQ dan kita tahu Suyo, Soul Saver, Retribution, itu enak banget untuk ngambil entah dari dia yang setup, entah dia counter setup. 2 skill itu kalau digabungkan enak banget, Soul Saver dan juga Retribution. Secure, entah itu Lord juga tetap aja sama walaupun udah kena nerf. Dan lihat Idok selalu menjadi mata dari RRQ, bagian depan yang selalu ada vision juga. Jalan Rins, jalan dari Skylar itu tidak aman. No way! Mengarah belakang Heroes yang bisa langsung insan. Dan Rins ini menjadi pilihan utama dengan unitnya yang memberikan dia bisa sangat besar tetap di depan sana. Memang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Rins. Tapi Rins dari tadi dia yang lebih agresif. Dia yang ngebuat Selangor Red Giants kali ini kehilangan momentum. Kenapa? Rotasinya dia itu gak berhenti. Jujur game ini, Mailmaker-nya ada di Rins. Ya, damage-nya ada di Rins, ada immobilize-nya juga. Rotasinya di Rins. Ya, tapi matanya itu loh, Ji, selalu dibuka. Dan 1 lawan 1 sepertinya. Awas situation di depan sana, Susujin Sakratul Maut mencoba untuk menghindari damage tampakan. Hilang! Susujin tidak menghindari damage yang diberikan karena udah tidak ada jalan untuk pulang karena Kram di sana on point dan standby untuk bisa menutup para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka yang mendapatkan Turtle, satu orang yang bisa menghentikan pergerakan dari Selangor Red Giants untuk Turtle ini, itu Dairon. Kenapa? Karena Dairon bisa melakukan sedikit fight time. 1 pemain kill, blok 2 pemain kill. Nanti dia bisa tempel benar-benar flicker. Oke, karena dia tahu edit dari seorang Yus yang memberikan dia di depan sana. Itu udah dapat vision. Maka coba untuk menutup. Damage masih belum cukup. Tapi standby para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Di cancel, lihat itu dia Dairon.
mencoba untuk menunggangi siapapun. Ini dia, raja yang pernah terlupakan kali ini benar-benar bersinar dan bahkan melakukan take over para pasukan dari tim Selangor Giants Sekis. Itu yang gue bilang, Lim. Satu orang bisa menghentikan pergerakan para pasukan dari Selangor Giants atas poin dari Tato. Itu daerah, kan terbukti. Kayak dari zoning out-nya, dia bikin Sekisnya ragu tadi, walaupun itemnya udah masuk, tapi nggak bisa untuk tabrak di bagian depannya lagi. Trapping Kak Stormy ini agresif banget loh rumput seperti ini. Dan dia ngeliat Skylar. Oke, Skylar! Flicker! Flicker dari Skylar masih menghindari dua ultimate skill yang diberikan oleh para pasukan dari Selangor Giants. Serangan Storm di tempat sana terperangkap. Untungnya dari seorang Innocent berhasil menyelesaikan turret. Ada jalan pulang untuk seorang Stormy. Dan Skylar dengan surprise gerakan dari Selangor Giants berhasil selamat. Walaupun kehilangan Flicker, itu the best thing dari yang terburuk. Dan refleks yang begitu cepat, Ji. Itu dia telat sekian detik, sepersekian detik Kelar. saja. Tumbang tuh udah pasti, Ji. Karena dia akan dipatok Ferry. Iya, dan ada Avatar of Guardian. Itu udah lompat tadi. Dipatok Ferry, Avatar of Guardian, Skylar udah gak bakal bisa selamat. Dan satu kegagalan Skylar tumbang di arah bottom lane, ini gak tumbang aja, dia udah pecah bottom lane. Makanya. Bayangkan kalau tumbang. Oke. Tapi kabar baiknya Skylar memang belum tumbang sama sekali. Sementara Innocent udah tumbang sekali. Ini menjadi gap yang lumayan dari arah gold lane. Gold stabil, 2000 gold lebih hampir 3000 gold. Diungguli oleh RRQ juga. Tapi masalahnya ada di far lane sekarang. Lebih aktif dari Sekis, bahkan dengan trapping-trappingnya juga 3-2. Ini strategi yang paling mengerikan dari Selangor Giant. Yes, Bahkan dari MSC. dan lihat dalam under 2000 gold mereka masih dominasi dari laning dari bottom lane. Mereka masih mendominasi laning dan bakal Stormy dapat sana akan coba dimakan. Harta, Tata, dan Sonata from Skylar benar-benar berhasil mendapatkan Stormy. Tapi dampaknya yang dilakukan untuk sosok dari Selangor Giants ketika Stormy selalu hilang, lihat Sekisnya. Sekisnya pasti langsung mencari cara gimana caranya buat ruang. Dan buat momen, rotasi, supaya ke distract. Tapi gua lihat dari Setsujin juga dia nggak kalah dari levelnya. Walaupun memang udah di trapping 3-2 terus. Setsujin aware banget sama map. Nggak ada Kram divisionnya, nggak ada Kram di map manapun. Artinya mungkin saja Kram bisa menemani Sekis dan memang kejadian seperti itu. Oh, damage dan Purify sudah di-trigger. Membuat Riz di sana benar-benar sangat mahal. Satu kali Swan Song dan para pasukan dari Selangor Giants fokuskan ke seorang Riz. Tidak bisa selamat di sana, bakal coba dikejar oleh seorang Sekis. Dan Riz harus tumbang begitu saja. Sekis! Skylar! Selamat ini! Skylar berhasil dengan Rhapsody. Indahnya berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Sekis. Tanpa adanya power of retribution, para pasukan dari tim RRQ mereka bisa mendapatkan kesempatan mencari bom. Apakah dimanfaatkan atau tidak? Dan balik lagi, harta Tata dan Sonata Skylar butuh stack 600 itu bisa spamming terus. Ya, harus benar-benar agresif sekarang karena Lord juga bisa di setup dan free Lord untuk RRQ. Keunggulan lagi-lagi terlihat bahkan swing dari goldnya dilihat Dan hampir menyentuh 5.000. Rhapsody indahnya targeting dari Skylar benar-benar on point. Kalau tadi Rhapsody-nya nggak kena, mungkin Sekis masih bisa selamat. Iya betul. Apalagi dengan damage Sekis tadi yang keluar sakit banget juga kan. Gila. Harus hati-hati sebenarnya. Dan Skylar Ji, Skylar sakit banget tapi juga tipis banget. Tipis banget dan dia escape mechanism ya udah cuma ada rondo. Cuma ada flicker. Udah that's it. Sedangkan target ke belakang lihat berapa banyak. Ya, mungkin menjadi PR juga nih untuk Idok. Karena memang dari Idoknya sendiri dia nggak bawa flicker. Jadi tugas dia udah bukan initiate lagi. Ya, tapi gue suka banget permainan hierarki yang seperti ini. Mereka tidak mentargetkan karena Skylar sebagai ujung tombak tertajam. Mereka punya Idok, mereka punya Rinse. Dan ini yang benar-benar harus mereka pikirkan. Skylar usaha pertama dan itu dia. Rinse bersama dengan Skylar. Harta, Tata, dan Sonata from Skylar. Membongkar lagi outer turret di bagian mid dan gak selesai sampai sana. Sekis 1 lawan 1. Situation, nah ini berbeda Sekis. Para pasukan dari tim RRQ mereka membawa pasukan dari Dikejar. dalam begitu saja. Satu tembakan terakhir, apakah Harta, Tata, dan Sonata dan Skylar berhasil mendapatkannya? No. Break time dulu. Karena there's taking di sana, Lim. Wah, dan ini akan wasting time banget sih memang untuk ngejar ke arah Sekis juga. Walaupun Dikejar. bisa harusnya Setsujin. Satu November, tapi lihat Sekis berhasil Oh my God. sana lihat Lionel Sekis mencoba untuk melakukan buy time dan para pasukan dari tim Selangor Giants. Sekis still survive in the top Oh lane. my god, dengan perjalanannya sangat jauh tadi inner turret bottom lane sampai ke arah top lane. Tapi buying time yang lumayan mahal tadi dilakukan oleh Sekis membuat Selangor Red Giant masih bisa bertahan. Tapi Gila. perhatikan goldnya. 7.000 gold Ji, naik 2.000 gold dengan 1 Lord tadi. Oke, 2000 gol. Tapi jangan lupakan juga Selangor Giants waktu mereka belum. Dan Selangor Giants itu akan lebih kuat lagi di menit ke 14 atau 15. Dan itu malah hierarki harus siap-siap di situ. Iya. Mereka dengan owning 7.000, 8.000, 9.000 mereka nggak boleh terbuai. Mereka tetap harus disiplin.
apalagi dengan high ground defense-nya kan. Dia ada Parsha, Ji. Veteran Strike kita tahu lah. Skylar, mau apapun yang terjadi, dia akan tetap bonyok nanti kena Veteran Strike. Kecuali Rose Gold tiba-tiba dia bikin. Tapi tetap bonyok, Ji. Maksudnya tetap sakit gitu kan keterimanya. Jadi tetap harus hati-hati juga. Dan untuk ngomongin Assassin, mungkin memang ada Sutsujin. Bisa langsung ke belakang. Tapi kalau sampai sejauh range dari Veteran Strike-nya Parsha, ada kemungkinan tukar nantinya. Ya, nggak bisa. Dan bahkan kalau untuk pertukaran kali ini di menit-menit yang udah cukup krusial, ini bencana. Itu dia, bisa jadi. Untung bisa jadi enggak juga, tapi kita bahas dikit dari item. Silahkan. 11.000 gold, Skylar. Wah ini dia, menjadi yang paling tajir ya untuk di game kali ini saat ini juga. Dengan damage yang pasti cukup, Blade of Despair 2 penetrasi, Malefic Roar, dan juga Hunter Strike. Ini make sure ada movement speed tambahan, dan Rose Gold itu udah pasti pilihan yang terbaik. Udah pasti itu udah pilihan yang terbaik karena satu tetesnya dan semuanya nyawa. Kondisinya dibagi jadi SWOT loh. Nyawa dan di situ ada Sekis, udah pasti Skylar hilang. Lewat dia langsung. Karena 2 damage yang bisa sampai ke dia ya magical dua-duanya gitu. Yes, betul itu dia. Dia bisa melupakan Innocence dulu sih untuk beberapa waktu. Spider Attack terlalu terburu-buru dari seorang Stromy. Di depan sana para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Dan Dairon! Modify game ini telah dikeluarkan dari Rons menuju ke arah belakang, belum ada. Satu makin dan dibangun baik dan yang berhasil dilakukan. Lihat harta tata Nelson atau Skylar. Belum berhasil melakukan apapun. Berhasil melakukan speed. Tapi berikan dan Riz. Mengusir mundur para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Sekis kali ini belum menjadi target utama dari seorang Sutsujin. Innocent! Dan Innocent one banget situation dari Skylar! One banget situation! Sky Pister menyala Lim. Memeledakkan Innocent dari raksasa Malaysia. Miskalkulasi tadi dari Innocent sangat-sangat terlihat jelas dan Skylar. Dia tahu banget power dari Granger. So sekarang 4 melawan 5. Lord memang sudah dipotong, bahkan sudah dilepas sepatunya. Skylar udah gak pakai sepatu, Gigi. War X tadi untuk item terakhir ya. Yes, lihat dia insisten, dikejar sekalipun dia nggak peduli. Dan para pasukan dari tim Selangor Red sembaik time supaya Innocent kembali lagi bukan bahkan dipotong. Sekis kembali lagi bersinar dari sana, lihat. Baik time dilakukan. Berhasil membuat dia selamat. Lihat Sekis dicari harta total selatan. Riz di depan sana mengejar Sekis. Shutdown dan cut like from Skylar. Wah, tapi lagi-lagi nih waktu yang dibeli mahal banget. Sekes berkali-kali dia Gila, nyelamatin posisi dari Asarji yang gak bisa sekarang kalau mau dipush paksa. Raki masih menang jumlah. Mereka mungkin bisa coba at least satu best turret. Satu best turret di arah top lane itu penting banget untuk mereka sih. Kenapa? Karena nanti mereka melakukan stay kita lihat kenapa dia masuk lane. Skylar menjadi target utama. Free hit. Harta total Red Sonata dikeluarkan menunjukkan seorang strong. Wah, dilawan baik. Damage terlalu sakit. Dilawan kembali. Kembali dari top lane. Kerama Matarokan dan for defensive tidak ada lagi. Inisiat ternyata power yang dari Selangor Giants. Fokus secara PS. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena Minion masih masuk di masalah Innocent. Hanya punya Purify. Mereka pun secara belakang. Tapi Sekis is coming. Mereka harus respect dengan apa yang dimiliki dari tim Selangor Red Giants. 2 best turret udah cukup greedy, nggak boleh. Ya, masih bisa bertahan Selangor Red Giant. Tapi tabrakan dari RRQ ini juga nggak main-main. 11.000 gold nih, kurang lebih yang bisa diungguli di menit 15. Ini mimpi buruk pastinya untuk raksasa dari Malaysia. Semakin late game semakin berbahaya memang, tapi nggak sampai late game itu bisa jadi solusi juga. Bukan lepas sepatu ternyata Rose Gold-nya yang diganti dengan War X. Mungkin tadi udah sempat ke-trigger juga, jadi sempat dijual. Tapi kalau kita match up dengan Innocence juga nih, harus hati-hati satu item lagi. Ya. Kalau ke Innocence jadi damage outputnya akan ngeri banget. Wah, outputnya ngeri banget dan dia akan lebih sulit tertangkap. Tapi balik lagi, ini semua berkat satu orang yang sangat penting banget. Yes. Dairon. Sekis licin banget. Ini kalau dari RRQ Dairon, dia sang raja yang pernah terlupakan dari tadi. Dia sampai itemnya pintar banget. Dia pakai toilet armor di sana, dia ngeredam selama mungkin di garis depan. Dan Sekis, ini benar-benar dia bisa mengubah segalanya untuk Selangor Giants. Dan kalau Skylar nggak aware akan hal tersebut, karena kenapa aku bilang nggak aware? Karena lihat, dia harus dapetin Rose Gold-nya lagi. Dan betul, itu dia harus dapetin Rose Gold-nya lagi. Kalau dia nggak dapetin Rose Gold-nya lagi, itulah satu hal kecil yang bisa merubah segalanya. Ingat, menit 16. Ya. Resurrection time-nya ini bakal lama. Mungkin tadi karena cooldown aja sih, Ji. Dan lagi kondisinya nggak teamfight juga kan. Betul. Sepatu dia butuh untuk mobilitas. Dan lihat set up Lord. Wow. Dia terbang sana, klik more defensif. Apa terdekat dia, tapi lihat damage dari turret. Sorry, dari Lord berhasil mendapatkan sosok seorang Richard. Skylar akan coba ditarget. Oh no. Rose Gold Meteor. Melakukan dari tim Selangor Richard. Mengasah mendapatkan Hero dan juga Skylar. Harus menuju ke arah belakang. Mereka nggak boleh tumbang cukup banyak. Lihat, Sutsujin di sana terperangkap. Berhasil melakukan immortality for defensive. Tapi tidak akan cukup lama. Winter Crown. Apakah Saturday? Nampaknya tidak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Hoshi dipaksa tim fight. Setelah Rinsia tumbang,
tidak ada lagi jawaban untuk bisa surprise burst damage di sana. Mereka, wow, Solar Giant team fight dengan kondisi tadi kalah 11.000 gold, Ji. Itu dia yang kesempatan. Mereka dapetin 3 kill. Kita udah bilang apa? 15, menit 15 selama Red Giants biasanya akan bangkit. Dan itu harus berhati-hati untuk RRQ. Oke, reset kembali sekarang mode defensif terlebih dahulu. RRQ sadar mereka udah nggak bisa agresif dulu. Untuk sementara waktu masih unggul jumlah dari SRG. Dan dari loot yang didapatkan oleh RRQ sebetulnya, ini gold swingnya malah minus. Karena dari 10.000 gold hampir 11 sekarang turun. Yes, dan bakal lihat di depan sana Innocent, Purify Gaming kembali lagi di-trigger oleh sosok Prince. Tapi tadi, satu hal yang dari seorang Dairon lupakan, targeting ke arah Romi. Kalau menurut gua, ketika Romi udah ngebuka Feather Extract, gak masalah Dairon masuk ke dalam. Tutup, Flicker? tutup, even itu flicker, tutup semaksimal mungkin. Mungkin bisa jadi opsi juga. Dan debut pertama panggung M6 untuk Odette. Ya sebenarnya kalau dibilang hasil positif, kita akan lihat nanti sampai akhirnya ya. So far gua rasa burst damage dari RRQ jadi cukup. Dengan adanya posisi dari Rins. Elemen surprise-nya juga cukup untuk orang Innocent yang dia tidak memiliki power flicker. Iya, dia nggak ada mobilitas lain selain tackle-nya doang kan. Apalagi dari segi item juga, ya memang satu-satunya item Rose Gold paling dari Innocence. Dan ngomongin soal damage-nya, dari Rins ini udah cukup banget. Wishing Lantern, Glowing, ada Genius One juga, Bloodwing, biar dia nggak tipis-tipis banget. Nah, masalah dari Rins itu satu, bukan cuma Scalar nih yang kena teror dari Feather Strike. Rins juga kena. Genius One, Divine Glaive, 2 penetrasi item yang digabungkan secara bersamaan berserta adanya Glowing One. Ini make sure damage dari Feather Strike-nya aja 2 kali tetes cukup. Itu bisa bikin Rins at least flicker. Tuh, tambah lagi kalau misalnya ada pergerakan dari Rins yang mau benar-benar outplay, yang mau benar-benar outstanding, dia pakai Winter, Flicker, Swansong, dan Winter itu bisa berubah segalanya. Open. Tapi satu hal, pastikan di mana posisi Romi dan udah ada Feather Strike yang buka. Ya, atau pastikan apa yang dilakukan Rins tadi sesuai skenario OG ada yang tumbang, Ji. Harus. Karena kalau nggak ada itu dia udah ngebuang shots banyak banget. Iya. Dia ngebuang Winternya, dia ngebuang Flickernya, Swansongnya. Ya kalau misalkan nggak Innocent pun nggak apa-apa, maksud gua siapapun entah itu Sekis atau siapapun Romi. lah masih bisa. Yang penting dapat hasil. Karena kalau di sini chance untuk bisa numbangin burst dengan Rins aja, damage Rins itu 3 orang loh. Iya. 3 orang ini possible banget untuk langsung hilang. Ya, gue setuju sih. Burst damage-nya cukup banget. Cukup banget. Dan gue ngeliat posisinya sekarang inisiatornya jadi Dairon aja sih harusnya. Cukup Dairon, itu cukup untuk melakukan cover trap Scalar karena Sekis gak bisa pegang. Itu dia. Dari tadi kejadiannya adalah sekarang ketempel sama Sekis kan. Ketempelan, Itu kesurupan. Iya kesurupan bener. Makanya harus dijaga juga. Posisi yang paling enak adalah hidup di belakang. Dia tunggu aja Sekisnya masuk, kasih Scalarnya free hit dan Lord kembali di setup Lord yang sudah evolve kali ini. Oke, Dairon, dia harus targeting utamanya nggak apa-apa nggak Innocent menurut gua. Kenapa? Kalau dia langsung menuju ke Innocent itu berbahaya dan Dairon adalah target utama para pasukan dari tim selama Red Giant bermasalah. Flick kemarin Maxim, Dairon memasakkan belakang dengan ada Winter dan apakah dia kontaktif para pasukan dari tim selama Red Giant bermasalah. Langsung saja mereka berhasil mundur ke arah belakang. Lihat, mereka kehilangan momentum, tapi Dairon menjadi korban jiwa. Gak masalah untuk selama Red Giant bisa melakukan setup kembali. Bonapolis, Sekis lagi dan lagi. Dia maju ke depan, bait tadi pakai Winter. Dan akhirnya langsung ganti ke arah Immortal. Sampai sekarang masih selamat. Kondisi sekarang 4 melawan 5. Sekis mengerikan, jujur. Sekis mengerikan. Walaupun dia tidak terlalu mendapatkan poin kill banyak, tapi semua impact poin kill 9 ini atas kerja keras dia untuk ngelakuin poking atau ngecicil. Bahkan dia masih berjalan sampai sekarang pun. Itu dampak dari Sekis yang selalu ngebeli waktu setiap Lord. Yang didapatkan oleh Araki, kondisi yang mulai sama sekarang. 2000 gold. Masuk di menit 20 mungkin tidak terlalu berpengaruh. Oke, Avatar of Guardian. Menuju ke arah Scalar, masih ada roll di depan sana. Menuju ke arah Scalar, range-nya. Scalar ditempel, oke, Swanson. Immortality mencoba menyelamatkan Scalar, tapi tidak bisa dan langsung shutdown. Karena Scalar, karena Risk, karena dia bisa dan Susujin seorang diri. Mencoba untuk melakukan cutting. Termasuk dari tim Selangor Red Giants. Mereka mencoba untuk mengejar di mana Susujin berada. Oh, no. Walhasil, satu tetes air mata